Upacara penyambutan di Akmil Magelang, Presiden Prabowo dan Presiden Macron tinjau pasukan Taruna. Yoris minta Presiden Prabowo beri arahan strategis tangani konflik Papua. Libur panjang Ragunan tetap menjadi pilihan. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Suasana hikmat dan penuh kehormatan menyelimuti lapangan Pancasila Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang 29 Mei 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron hadir bersama dalam sebuah upacara penyambutan resmi yang menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia. Kedua kepala negara tiba di lapangan upacara dan melangkah berdampingan menuju mimbar kehormatan. Upacara dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan La Marseillaise milik Republik Prancis, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Komandan upacara kemudian memberikan laporan resmi kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Dilanjutkan dengan prosesi pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Presiden Prabowo dan Presiden Macron menyusuri barisan taruna dan taruni yang berdiri tegak dalam formasi penghormatan militer. Upacara penyambutan di Akmil juga menjadi momentum kebanggaan nasional, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya terbangun di meja perundingan, tetapi juga hadir dalam upacara penuh makna di salah satu tempat pendidikan militer generasi masa depan bangsa. Dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, datang bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Candi Borobudur, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kekaguman dan penghormatan yang mendalam kepada Indonesia Kamis 29 Mei 2025. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan para menteri dan delegasi, Macron menekankan pentingnya Borobudur sebagai lambang peradaban dan toleransi yang menginspirasi dunia. Macron juga menyoroti bahwa Borobudur tidak hanya penting secara historis dan spiritual, tapi juga merupakan hasil dari kerjasama internasional dalam semangat multilateralisme. Ia menutup pidatonya dengan penuh semangat, menyampaikan komitmen untuk membangun kemitraan budaya yang seimbang dan saling menghormati, sambil mengungkapkan rasa hormat kepada Indonesia. Dan dengan rasa hormat yang besar di depan Candi Borobudur untuk meluncurkan kemitraan masa depan ini benar-benar suatu hal yang luar biasa untuk saya. Ini tanda budaya Indonesia dan kita ingin menjadi mitra yang bisa dipercaya, kawan, teman, dan saya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Kerajaan Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa resmi untuk Haji Furoda pada musim haji tahun ini. Akibatnya ribuan calon jemaah haji Indonesia yang telah mengeluarkan biaya lebih mahal dipastikan gagal berangkat. Merespon hal ini, Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Agama mengelola Haji Furoda secara mandiri. 6 hari menjelang puncak ibadah haji di Arafah, ribuan jemaah haji Furoda di Indonesia masih terkendala visa. Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa resmi Furoda pada tahun ini, yang berdampak langsung pada calon jemaah yang telah menyiapkan biaya lebih besar. Mereka memilih jalur Furoda umumnya ingin berangkat lebih cepat tanpa perlu menunggu antrian panjang pada kuota pemerintah. Namun kebijakan otoritas Saudi mengenai visa tahun ini menggagalkan harapan mereka. 6 hari lagi kita memasuki hari Arafah. Ya. Di sisa waktu tersebut masih ada ribuan
calon jemaah haji yang masih menanti dan berharap untuk bisa berangkat. Melalui aspirasi, para pengusaha penyelenggara ibadah haji furoda mengusulkan agar pemerintah Indonesia turut terlibat mengelola jalur furoda secara resmi. Menurut mereka, pengelolaan mandiri oleh pemerintah dinilai dapat meminimalisir penipuan dan memberikan payung hukum yang jelas bagi jemaah. Terlebih antusiasme masyarakat untuk berangkat melalui jalur furoda masih sangat tinggi. Hingga kini belum ada kebijakan khusus dari Kemenak terkait pengelolaan haji furoda. Aspirasi dari para penyelenggara diharapkan bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Gagalnya ribuan jemaah haji furoda berangkat tahun ini membuka lagi perdebatan tentang pengelolaan jalur furoda di Indonesia. Publik menanti langkah pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih pasti dan melindungi jemaah dari ketidakpastian visa. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV mengabarkan. Aksi kekerasan bersenjata kembali mengguncang Papua Pegunungan. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Deba Taraja, menjadi korban penembakan orang tak dikenal OTK di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Rabu malam 28 Mei 2025, sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Peristiwa bermula saat Bribka Marsidon dan rekannya Aibda Bakri Sidikun baru saja mengantar korban kecelakaan lalu lintas ke IGD. Saat hendak kembali ke Mapolres menggunakan mobil dinas, tiba-tiba terdengar letusan senjata api dari arah luar pagar RSUD. Peluru menembus kaca depan kendaraan dan mengenai Bribka Marsidon. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri dengan sepeda motor. Aibda Bakri segera mengevakuasi rekannya ke IGD untuk mendapat penanganan medis. Kapolres Jayawijaya langsung turun ke lokasi dan memerintahkan siaga penuh. Tim Inafis Satreskrim mengamankan TKP dan menemukan 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Mobil dinas Toyota Kijang dengan nomor polisi 17110129 mengalami kerusakan parah dengan 6 lubang tembak. Operasi penyisiran wilayah dipimpin AKP Budi Basrah dan Ibda IGD Cipta Adi, didukung pasukan Brimob dan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan. Kaops Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengecam keras penembakan ini dan menegaskan akan memburu pelaku hingga tertangkap. Korban kini dalam perawatan intensif. Pengejaran pelaku terus dilakukan demi menjamin stabilitas keamanan di Wamena. Dari Wamena, Papua, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Wakil Ketua DPD RI Yoris Suraweyai meminta Presiden Prabowo Subianto segera memberikan arahan strategis dalam menangani konflik yang terus memburuk di Papua. Menurutnya, pendekatan keamanan yang selama diterapkan belum mampu meredam eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Yoris menilai konflik justru meningkatkan pasca pemekaran daerah otonom baru di Papua dalam 2 minggu terakhir. Eskalasi kekerasan disebutnya makin tinggi dengan banyak korban jiwa dan gelombang pengungsi. Bukan audiensi dengan Bapak Presiden dan beberapa kementerian, terutama Polkam. Kenapa hari ini kami mengundang teman-teman sekalian untuk hadir pada hari ini? Bahwa 1 minggu terakhir ini kondisi dan situasi keamanan di Papua, khususnya di Papua Tengah, yang cukup signifikan, sangat dinamis sekali. Wakil Ketua DPD ini menegaskan bahwa konflik Papua bukan semata soal pembangunan atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang memerlukan dialog sejajar antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Sebagai langkah konkret, Yoris dan para senator dari Papua membentuk Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD DPR RI Tanah Papua atau MPR for Papua. Forum ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam merumuskan solusi komprehensif. MPR for Papua juga membacakan pernyataan sikap terkait konflik bersenjata di wilayah pegunungan seperti Puncak, Intan Jaya, dan Nduga. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Saya harapkan melalui kalian berita ini bisa terekspos dengan baik. Ya, pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, organisasi Papua Merdeka (OPM) makin meresahkan warga dengan aksi terornya. Bahkan segerombolannya dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata. KKB ini juga menyebar berita palsu alias hoax di media sosial. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Dr. Soleh Basyari, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Lydia. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Pak, ini kita bahas sedikit ya mengenai tentang aksi baku tembak nih Pak yang dilaporkan kembali terjadi antara pasukan TNI dan organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Sugapalama. Bagaimana Pak tanggapannya ini terkait aksi separatisme KKB yang sudah semakin meresahkan masyarakat, Pak? Ya, pertama bahwa di Papua itu KKP yang sebelumnya adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, menurut saya ini konfliknya agak unik. Unik kenapa? Karena sebenarnya di Papua itu tidak ada nasionalisme, tidak ada ideologi, dan juga tidak ada warisan kerajaan masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, konflik atau gerakan-gerakan dilakukan oleh baik KKP sekarang ini maupun OPM di tempo dulu, itu sangat berbeda dengan gerakan Aceh Merdeka misalnya, GAM di Aceh, atau bahkan ketika Timur Timur menuntut referendum. Ini yang ketiga, problem atau persoalan utama Papua ini menurut saya adalah praktis itu persoalan sosial kemasyarakatan saja, yang kemudian tidak dikelola secara baik, kemudian merembet seakan-akan ini hal yang besar. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, sebenarnya KKP atau OPM sebelumnya itu eksis dan semacamnya itu hampir atau secara rasional, secara mayoritas, secara prosentase itu lebih karena dukungan internasional, menurut saya itu. Oke, Pak, apa faktor penyebab KKB ini seolah seperti tidak ada kata tuntas, Pak? Gitu. Apalagi berita yang baru-baru ini juga Bupati Elvis juga itu tengah diserang, Pak, oleh kelompok KKB. Iya. Kenapa ini persoalan seakan-akan sulit sekali diberantas? Ya karena ini gerakan atau ini organisasi, betul penyebutannya ada kelompok kriminal bersenjata. Ini persoalan kriminalitas saja. Jadi kriminalitas itu tidak bisa kemudian kita habisi seakar-akarnya, itu nggak bisa. Sehebat apapun aparat kita, baik polisi, apalagi internasional Indonesia kita, ketika dia terjun ke suatu wilayah yang persoalan utamanya adalah kriminal, itu tidak akan bisa tuntas. Di Jakarta saja kriminalitas terjadi sehari-hari, baik itu skalanya kecil maupun besar. Jadi ini persoalan keamanan yang sumbernya adalah kriminalitas, yang sumbernya adalah persoalan sosial, yang sumbernya adalah ketimpangan ekonomi. Tidak lebih sebenarnya. Oke, Pak, apa indikasi penyerangan KKB ini ke pos penjaga keamanan dan aksi teror KKB pada masyarakat setempat sebagai refleksi pesan apa dari kelompok KKB ini? Iya, penyerangan secara sporadis baik terhadap aparat kita maupun kepada masyarakat umum itu lebih kepada, menurut saya itu pressure saja. Pressure dalam konteks agar mereka bisa menikmati katakanlah sumber daya alam Papua atau sumber daya ekonomi yang lain. Nah, sebenarnya kan tentara kita ini luar biasa bersabar ya, mereka di samping berpegang teguh pada Sabta Marga, tentara nasional kita ini juga sangat menghormati dan dibekali secara baik hukum hak asasi manusia. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh TNI kita itu udah on the track, bahwa persoalannya kemudian ada sebagian aparatur sipil, kemudian mereka yang terus diserang dan semacamnya, karena tentara kita itu pendekatannya adalah persuasif, lebih pada prosperity approach, pendekatan kesejahteraan dan bukan pendekatan keamanan. Maka kemudian ada anak-anak Papua yang datang kemudian membarter hasil bumi Papua, sayur mayur, kemudian umbi-umbian, kemudian dibarter dengan persediaan telur atau indomie tentara kita. Nah, ini luar biasa itu. Ini baru, makanya kan ini lagi-lagi hanya persoalan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, tidak terkait persoalan ideologi, nasionalisme dan semacamnya. Menurut saya begitu. Oke, Pak. Apakah saling baku tembak ini menjadi solusi terbaik, Pak? Atau apakah dari menurut Bapak sendiri ada hal yang harus digunakan seperti aparat keamanan itu? Apakah terkait
aksi KKB ini benar-benar tuntas dan ada efek jerahnya, Pak? Ya, ada sejumlah pendekatan atau sejumlah pola untuk mengatasi atau menghentikan gerakan KKB ini ya. Pertama adalah pendekatan ekonomi. Dan ini menurut saya vital. Pendekatan ekonomi itu artinya bahwa basic need, kebutuhan dasar masyarakat Papua itu harus katakanlah disejahterakan. Ekonomi merata, kemudian menghidupkan sektor real. Nah di Papua ini kan sektor real tidak ada. Pabrik tidak ada, perusahaan-perusahaan skala menengah, apalagi besar juga tidak ada. Jadi bagaimana akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi ketika mereka tidak bekerja, tidak ada perusahaan, tidak ada pabrik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini karena Papua ini bukan bekas kerajaan manapun, tidak ada nasionalisme, tidak ada kekuasaan sebelumnya, sebelum dijajah Belanda kemudian diserahkan ke kita. Beda dengan di Jawa yang banyak berdiri kerajaan, di Sumatera banyak berdiri kerajaan ketika kolonialisme datang, dan juga di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, Papua ini agak unik. Ini tidak ada sama sekali. Jadi pendekatan sosial ini artinya pemerintah turun untuk membangun kondisi sosial masyarakat di sana. Nah, kemudian yang ketiga, otomatis akses KKP ini kan dalam tanda kutip digerakkan oleh faktor-faktor yang berada di luar ya, baik di luar negeri ataupun di luar Papua. Terkait dengan bahwa mereka distimulisasi bahwa Papua ini kaya, punya tambang dan semacamnya, kalian kok tidak menikmati. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu aja, gesekan ketimbangan sosial. Ya. Ya, Pak, kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Pak itu solusinya itu? Dan selain itu juga bagaimana saran dari Bapak sendiri agar masyarakat terhindar dari aksi brutal KKB, Pak? Yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara itu sebenarnya sudah luar biasa ya. Ada dana otonomi khusus untuk Papua dan itu jumlahnya triliunan. Baik. Kemudian pengambilan atau tokoh-tokoh Papua juga diserap dijadikan tokoh nasional di Jakarta seperti Menteri HAM yang tokoh Papua, Pigay dan semacamnya. Dan sebelumnya juga tokoh Papua dijadikan menteri. Tapi kalau kemudian itu belum cukup, itu artinya bahwa sebenarnya lagi-lagi tidak ada representasi masyarakat Papua yang kemudian ketika jadikan tokoh di Jakarta otomatis gerakannya bubar. Kenapa? Karena Papua bukan bagian atau tidak punya warisan yang namanya kerajaan dan semacamnya. Tidak ada perwakilan elit di sana itu. Kenapa? Ya lagi-lagi ini persoalan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Ya. Oke, baik Pak, singkat saja apa harapan dan himbauan Anda untuk petugas keamanan terkait yang bertugas di Papua agar bisa mengamankan NKRI dan juga Indonesia, Pak? Ya, Papua ini apapun itu tumpah darah kita, tanah air kita yang harus dibela, dipertahankan dan dilindungi dan disejahterakan. Nah, kemudian langkahnya hanya satu sebenarnya, bahwa Papua harus dilakukan secara holistik, baik pendekatan keamanan, sosial, ekonomi terutama, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, selama ini pendekatannya adalah ansih pada persoalan keamanan belaka. Nah, makanya kemudian harus lebih komprehensif, di samping juga dengan diplomasi luar negeri. Mungkin itu. Pak, terima kasih Bapak Dr. Soleh Basyari, Direktur Eksekutif CSIIS atas wawasan dan penjelasannya. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Ragunan kembali menjadi magnet bagi warga pada libur panjang kali ini. Ribuan pengunjung memadati Taman Marga Satwa untuk mengisi waktu bersama keluarga. Informasi selengkapnya bersama jurnalis kami Ajeng Tiara dan Anggada Agung. Pemirsa Berita Nasional TV, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ini memang menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk masyarakat, para pengunjung menghabiskan waktu libur panjang, yaitu dalam memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2025. Dan dari data yang kami dapatkan, ini per tanggal 30 Mei 2025, tepatnya pada pukul 9 pagi, ini pengunjung sudah mencapai 3.095. Dan dari pihak pengelola ini sudah memperkirakan pada periode ini akan mengalami lonjakan sebesar 100.000 pengunjung sampai nanti diperkirakan puncaknya yaitu pada tanggal 1 Juni 2025. Data ini diperoleh dari sistem tiket elektronik dan
pencatatan manual di sejumlah gerbang utama, dan tren kunjungan ini dinilai sesuai dengan pola liburan warga yang memilih untuk berwisata dalam kota, terutama tempat yang ramah anak dan terjangkau seperti di Ragunan. Dan di Ragunan ini sendiri memang masyarakat atau pengunjung tidak hanya bisa melihat satwa-satwa yang ada di sini, tapi juga untuk memilih berolahraga dan juga piknik dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan tiket masuk dengan harga untuk anak-anak yaitu Rp3.000 saja dan juga untuk dewasa Rp4.000, ini para pengunjung sudah bisa masuk ke Taman Wisata Ragunan dan bisa menikmati fasilitas yang ada di sini. Dan untuk Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri memang menjadi pilihan utama bagi para masyarakat yang ada di Jakarta maupun di sekitarnya yang memilih untuk berwisata di dalam kota begitu. Dan kami sudah melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Berikut ini. Ini liburannya mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, 4 hari ini. Prediksi kami selama 4 hari ini akan mencapai sekitar 100.000 pengunjung ya. Terus kemudian kemarin sudah tercatat ada 32.000 pengunjung, dan untuk sampai siang hari ini total pengunjung sudah 38.000 ya. Karena untuk di posisi jam 11 tadi ada sekitar 5.000 pengunjungnya. Hari ini agak landai dibandingkan kemarin karena ini merupakan hari Jumat. Biasanya kalau pola hari Jumat itu pengunjung tidak terlalu ramai di pagi hari, namun setelah selesai sholat Jumat baru pengunjung akan meningkat ya. Karena di sini kan beragam ya hewan-hewannya, terus ada arena bermain juga kan, jadi nggak cuma menikmati hewan-hewan, bisa sambil bermain, bisa sambil rekreasi, makan-makan juga kan boleh ya di sini. Jadi banyak yang bisa dilakukan lah dalam satu tempat. Di sini tuh tempatnya sejuk dan banyak banget yang bisa dilihat hewan-hewannya. Kayak misalnya ada harimau tadi aku lihat, abis tuh kayak ada burung-burung kayak gini juga, dan bisa nyewa sepeda juga. Tadi aku keliling-keliling, udah sih itu aja. Ya, dengan lonjakan pengunjung yang terus meningkat, ini pihak pengelola menghimbau masyarakat dan pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan, kenyamanan agar masyarakat bisa mendapatkan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, informasi lain pemirsa datang dari Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendorong perbaikan komunikasi dan menolak ego sektoral di tubuh manajemen RSUD untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Rapat evaluasi Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan dan para Direktur Utama RSUD digelar untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di daerah ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth menyatakan sejumlah permasalahan dasar diungkap termasuk kurangnya tenaga kesehatan dan buruknya komunikasi dengan pasien. Kenneth menyoroti kurangnya transparansi informasi kepada pasien yang sedang menunggu penanganan. Banyak dari mereka ditempatkan di ruang transit tanpa penjelasan sehingga menimbulkan kesan penelantaran. Karenanya edukasi dan komunikasi yang efektif dinilai sebagai kunci untuk menekan keluhan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Kenneth menegaskan agar ego sektoral di tubuh manajemen rumah sakit tidak lagi mengganggu pelayanan. Menurutnya, kecemburuan jabatan di antara sesama ASN tak boleh menyisakan dampak buruk kepada pasien. Ia menyerukan agar permasalahan internal segera dibenahi, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Lebih lanjut, Kenneth menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan jiwa besar dalam pengelolaan rumah sakit. Ya harus ada komunikasi dan harus ada jiwa besar. Gitu. Tadi saya memberikan penjelasan secara komprehensif, jangan ada ego sektoral, komunikasi dengan media. Intinya kan gitu. Kalau memang kurang sumber daya manusia, tambah. Ini kan komunikasi. Kalau anggaran dengan anggota dengan dewan, komisi E kan, komisi C, tinggal ngomong aja. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Oke, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Selidu Jinita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.